Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Widada, menyatakan Polda Jawa Barat mendapat asistensi dari Bareskrim Mabes Polri dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kabareskrim Komjen Wahyu Widada menjelaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih ditangani Polda Jawa Barat. Bareskrim Mabes Polri hanya berikan asistensi dan hingga saat ini usai Peggy Setiawan diputus tidak bersalah pada sidang pra-peradilan pekan lalu, Polda Jawa Barat masih terus dalami kasus pembunuhan ini. Kabareskrim menambahkan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilakukan transparan dan profesional. Kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Bareskrim Polri dari Polda Jawa Barat? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangan. Sekarang masih dalam proses evaluasi semua. Desakan agar Ibtu Rudiana muncul ke publik semakin kuat setelah tanpa hasil di Polsek Kapetakan dan rumah lamanya di Kecamatan Talun. Kompas TV kembali menelusuri rumah baru Ibtu Rudiana di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Kami sudah berusaha menemui Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan, tempat di mana dia bertugas namun tak membuahkan hasil. Begitupun kami juga sudah berusaha menemuinya di rumah Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, juga tak membuahkan hasil. Saat ini saya berada di Gang Sitameng 7, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, tempat di mana Ibtu Rudiana bertempat tinggal. Saya akan mengajak Anda saudara, bagaimana hasilnya, ikuti penelusuran saya. Kami mendapatkan alamat rumah Ibtu Rudiana terbaru dari halaman laporan kepolisian tertanggal 31 Agustus 2024. Dalam laporan itu, Ibtu Rudiana tinggal di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Saya pun berusaha langsung menuju rumah Ibtu Rudiana. Tampak dari lubang kecil di pintu pagar, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terparkir di halaman dalam. Namun pintu utama rumah tertutup rapat. Setelah beberapa menit kami tidak mendapatkan respon dari pemilik rumah, kami juga sudah berusaha bertanya ke sejumlah tetangga yang menyebutkan rumah Ibtu Rudiana sepi sejak beberapa waktu lalu. Assalamualaikum. Upaya kami menelusuri rumah Ibtu Rudiana di Desa Perum, di Perumahan Arumsari, Kecamatan Talun yang tidak membuahkan hasil. Rupanya di Gang Sitameng 7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, kami juga tidak mendapatkan hasil. Artinya setelah kami coba untuk uluk salam dan menanyakan Ibtu Rudiana atau tidak, itu tidak mendapatkan jawaban atau respon sama sekali. Ini adalah upaya kami sebagai seorang jurnalis untuk mengkonfirmasi, untuk menanyakan secara langsung apakah Ibtu Rudiana ada di lokasi, dan juga mengklarifikasi beberapa harapan-harapan dari publik, utamanya dari keluarga Vina. Mengingat laporan Ibtu Rudiana yang dilakukan di tahun 2016 lalu itu berimplikasi terhadap penanganan kasus yang sampai saat ini belum juga kunjung tuntas. Ibtu Rudiana adalah orang pertama yang melaporkan kejadian pembunuhan Vina dan Eki, yang akhirnya hingga saat ini kasus itu belum juga menemukan titik terang akan pelaku yang sebenar-benarnya. Syahri Ramadan, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM mendesak penyidik agar kembali memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Tony, Rudiana adalah saksi kunci dalam kasus ini. Ibtu Rudiana itu saksi kunci, ya. Jadi Ibtu Rudiana ini, ya Bu, yang pada saat diamankan pelaku itu kan oleh Rudiana, ya, itu tertuang di dalam, baik di dalam BAP maupun di dalam 3 putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Mengakui dalam kesaksiannya itu ialah yang mengamankan, ialah yang mengintegrasi. Maka di posisi Pak Rudiana sebagai terlapor yang dilaporkan oleh terpidana, maka penyidik Bareskrim Polri yang menerima laporan pengacara para terpidana
itu mempunyai kewajiban untuk memeriksa Rudiana. Sorotan lainnya setelah jeda jelang Pilkada serentak 2024, saudara. Partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju berlomba-lomba menyodorkan kader dan kandidat bakal calon gubernur dan wakil gubernur masing-masing. Benarkah koalisi